ahli sunnah wal jamaah dan para ulama dari ahli sunnah wal jamaah sangat menyayangi umat ini agar mereka tidak tersesat. Oleh karena itu kalau kita lihat saudara-saudara kita ahli sunnah wal jamaah dan para da'i adalah orang yang paling getol untuk memperingatkan akan kemungkaran. Baik kemungkaran itu adalah kemungkaran berkaitan dengan syahwat, khamarkah itu, musikkah itu, zina dan sebagainya, atau berkaitan dengan syubhat, yaitu pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Maka ahli sunnah wal jamaah, karena mereka adalah orang-orang yang sangat sayang terhadap umat, maka memperingatkan manusia akan kebatilan mereka. Akan kebatilan mereka agar manusia tidak mengikuti golongan-golongan yang menyimpang tersebut. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baris yang pertama, mereka ahli sunnah wal jamaah membenci ahli bid'ah wal ahwa. Membenci ahli bid'ah dan hawa nafsu. Perlu kita bedakan ya ikhwan. Ahli bid'ah itu bertingkat-tingkat, bukan satu kesatuan. Ya, ini perlu dipahami bahwa ahli bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada yang sangat parah dan ada yang kebid'ahannya ringan. Ada yang kebid'ahannya itu mengeluarkan dari agama Islam dan ada yang tidak sampai kebid'ahannya mengeluarkan dari agama Islam. Ada yang kebid'ahannya sebenarnya mengeluarkan dari agama Islam, tetapi karena belum terpenuhi syarat untuk ditakfir, dikafirkan, maka mereka tidak digolongkan seperti ahli bid'ah yang dikafirkan. Karena belum sampai dia ke derajat apa? Dikafirkan, belum terpenuhi syarat. Berarti di sini ada dua hal yang harus kita pahami. Kalau dia ahli bid'ah yang kafir, maka kita perlakukan sebagaimana orang kafir yang mengatasnamakan dirinya sebagai orang Islam. Kita perlakukan mereka baik dari segi kebencian, 100% kita benci mereka, sebagaimana kita membenci orang-orang kafir. Dan kita keras, totalitas kepada mereka kita benci dan kita tidak senang ajarannya, dan bahkan kita usahakan untuk menjelaskan kebatilan dan kesesatan mereka. Adapun ahli bid'ah yang bid'ahnya belum sampai mengkafirkan, atau misalkan dia ahli bid'ah yang tidak sampai kafir, tetapi dia telah melakukan salah satu hal yang menurut para ulama ahli sunnah adalah bid'ah mukaffirah, seperti mengatakan Al-Quran adalah makhluk, yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala di mana-mana, atau mengatakan Aisyah kafirah. Bisa jadi mereka mengatakan hal tersebut bukan karena keilmuan mereka, tapi karena ikut-ikutan dan ada saja penghalang-penghalang yang menyebabkan mereka tidak dikafirkan. Ya. Dan di sini harus kita pahami, ketika ahli sunnah, para ulama ahli sunnah dari zaman dahulu menghukumi si fulan kafir karena yang mengatakan ini kafir, itu bukan berarti setiap yang mengatakan itu pasti kafir. Paham? Orang yang mengatakan perkataan bid'ah yang mukaffirah, itu adalah hukum mengatakannya. Akan tetapi penerapannya kepada individu, apakah semua orang yang mengatakan itu per individu, yaitu muayyanin, orang per orang, dia kafir atau tidak, maka jangan tergesa-gesa. Coba Mu'adz bin Jabal mau sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diizinkan? Diizinkan tidak? Tidak. Itu bid'ah yang apa? Mukafirah tidak? Mukafirah. Apakah Rasulullah SAW mengkafirkan Mu'adz pada saat itu?
Tidak. Iya kan? Perbuatannya atau pemahamannya itu kafir. Tapi ketika penerapan ke orang per orang, maka itu perlu dilihat apakah ada ya penghalang-penghalang untuk dikafirkan ataukah tidak. Ahli sunnah adalah orang yang sangat berhati-hati di dalam masalah ini. Di dalam masalah mengkafirkan. Oleh karena itu ya ikhwan, ketika dikatakan annahum yubghiduna ahlal bid'ah wal ahwa, mereka membenci ahli bid'ah dan pengekor hawa nafsu. Maksudnya apa? Kalau dia ahli bid'ah yang kafir, maka bencinya totalitas. Tetapi kalau dia masih muslim, maka kita berikan kecintaan kita sesuai porsinya. Kita cintai dia karena dia muslim. Tetapi kita benci dia karena apa? Kebidahannya, kesalahannya, kebidahannya. Kita benci dari satu sisi. Satu sisi lagi kita cinta karena dia masih memiliki keimanan. Ya, sama seperti pelaku maksiat. Pelaku maksiat ayyuhal ikhwan yang misalkan berzina, minum khamar, berjudi, tapi dia muslim. Apakah kita membenci dia 100%? Tidak. Apakah kita mencintai dia 100%? Jawabannya tidak. Kita mencintai dia karena dia muslim dan membenci dia karena perbuatan dosa besarnya. Adapun kebencian kita terhadapnya sesuai dengan besar dosa yang dia lakukan. Bukan 100% benci, tidak. Oleh karena itu kalau misalkan kita mendapatkan orang yang berzina, maka sang hakim di dalam negara Islam apakah merajam dia? Jawabannya merajam dia. Atau misalkan ada orang yang minum khamar, apakah pemerintah mendera dia atau menjalat dia, memukul dia dengan 40 kali pukulan atau dera atau 80 kali? Jawabannya iya. Tapi ketika dia miskin, orang itu adalah orang yang miskin, apakah berhak mendapatkan zakat? Berhak tidak dia mendapatkan zakat? Berhak mendapatkan zakat. Berarti apa? Kita benci perbuatan maksiatnya, tapi karena dia masih saudara kita sama muslim, dia pun berhak untuk dibantu, diberikan hak bertetangga dan lainnya. Hak sebagai seorang muslim.